Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samita Yasmin Rais dengan NIM E31221108. Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan merangkum pembelajaran di semester 3. Yang pertama ialah materi desain komunikasi visual. Desain itu sendiri ialah usaha yang berkaitan dengan perancangan estetika, citra rasa, serta kreativitas. Desain tidak hanya mencakup eksplorasi visual semata, namun mencakup pula dengan aspek-aspek seperti kultural, sosial, filosofis, teknik, dan bisnis. Komunikasi sendiri yaitu menyampaikan suatu pesan dari komunikator, penyampai pesan, kepada komunikan, penerima pesan, melalui suatu media dengan maksud tertentu. Visual bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan kita, yaitu mata. Seperti contoh, sebuah cahaya memantul ke mata kita itu merasakan cahaya tersebut, menerima. Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan tata ungkap atau konsep kreatif. Teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual termasuk audio dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. Pesan visual harus kreatif, asli, luas, dan lancar, komunikatif, efisien, dan efektif, sekaligus indah atau estetis. Berikut adalah gambar di mana terdapat visual logo dan visual informasi. Visual logo ialah Air Asia, Mandiri, Garuda Indonesia, BII, Qatar, BNI. Sedangkan visual informasi ialah klik pakai helm standar yang terdapat polisinya ya. Mengenai desain grafis, karya grafis ada di sekeliling kita sehari-hari, mulai dari poster, buku, koran, dan lain sebagainya. Secara sederhana, seorang desainer grafis adalah pertama-tama agar orang lain melihatnya, kemudian orang tersebut membaca dan memahami. Di dalam menjalankan misinya, seorang desainer menggunakan tulisan, gambar, warna, dan bentuk untuk melaksanakannya. Sejarah desain grafis dimulai dari masa prasejarah dengan gambar-gambar dalam gua dan tanda-tanda menggunakan tulang serta gading gajah. Pada abad modern, terutama abad ke-8, desain grafis lebih dipengaruhi oleh penemuan huruf cetak yang dapat diganti-ganti, seperti yang ditemukan oleh Johann Gutenberg dari Jerman. Era Art Nouveau pada awal abad ke-20 mencirikan desain grafis dengan motif dekoratif, gambar elemen organik, dan kesan datar. Piet Mondrian, seorang pelukis abad ke-20, memberikan pengaruh besar dengan konsep pembagian bidang dan teori harmoni universal. Macam-macam desain grafis pada abad ke-20 meliputi drawing, menggambar, ilustrasi, kartografi, desain peta, grafik, representasi bilangan dalam tablet dan data, diagram pemvisualisasian struktur, dan fotografi. Dalam konteks desain grafis, kemampuan menggambar menjadi keterampilan utama, sedangkan ilustrasi, kartografi, grafik, dan diagram digunakan untuk menyajikan informasi secara visual. Fotografi juga menjadi elemen penting dalam desain grafis, dapat menjadi fokus utama atau memberikan ilustrasi. Dalam perkembangannya, desain grafis di era komputer mencakup dua jenis grafis, yaitu raster bitmap dan vektor. Teknik Bezier-Kurve diperkenalkan oleh Peter Bezier, digunakan dalam membuat gambar dengan garis dan kurva berbasis perhitungan matematis. Desain grafis 3D berkembang seiring dengan produksi film animasi dan permainan video. Sedangkan screensaver digunakan untuk melindungi layar monitor dan sebagai tampilan yang menarik. Web grafik, khususnya untuk desain website, semakin penting dalam dunia maya. Pemanfaatan desain grafis melibatkan berbagai bidang seperti bisnis, periklanan, dan pendidikan. Di sektor bisnis, desain grafis digunakan untuk laporan keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam periklanan, desain grafis berperan dalam desain kemasan dan iklan. Pada bidang pendidikan, desain grafis berkontribusi dalam pembuatan buku-buku sekolah. Yaitu yang ketiga, teori warna. Teori warna, menurut Interaction Design Foundation, adalah pedoman yang digunakan oleh desainer untuk menyampaikan pesan melalui warna. Warna yang dipahami secara berbeda oleh setiap individu memiliki peran penting dalam membangun merek atau brand. Menurut 99 desain, apakah seorang menyukai produk atau tidak dapat dipengaruhi oleh warna dalam waktu 90 detik. Sebanyak 90% dari keputusan yang mereka ambil tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh warna saja. Oleh karena itu, desainer grafis perlu memilih warna dengan bijak berdasarkan teori warna. Beberapa teori warna dari para ahli melibatkan kontribusi Sir Isaac Newton, Brewster, dan Munsell. Newton menemukan roda warna pada tahun 1666, mengelompokkan warna menjadi primer, sekunder, dan tersier. Skema warna seperti monokromatik, analog, komplementer, dan triadik digunakan oleh desainer untuk menciptakan desain yang efektif. Atribut warna termasuk hue, nama warna, value, tingkatan warna, dan saturation. Memainkan peran penting dalam sistem warna peran. Penerapan warna dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pemilihan pakaian dengan aturan seperti menghindari penggunaan lebih dari 3 warna. Dalam pemilihan warna desain, beberapa kriteria perlu dipertimbangkan, termasuk kontras antara foreground dan background, penghindaran warna tertentu pada background, dan pemilihan warna yang menarik perhatian pengguna. Hal-hal seperti buta warna, monitor monokrom, dan konsistensi penggunaan warna juga perlu diperhatikan dalam desain yang efektif. Selanjutnya yaitu UI/UX. Human Computer Interaction adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antar muka penggunaan komputer agar mudah digunakan oleh manusia. UI merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Tujuan dari desain antar muka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Dalam hal mencapai tujuan pengguna, desain yang berpusat pada pengguna. UX adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Menurut desainer Nick Babbage, yang terbaik produk melakukan 2 hal dengan baik, fitur dan detail. Fitur adalah hal yang membuat orang tertarik pada produk Anda. Detaillah yang membuat mereka tetap bertahan di sana. UX berfokus pada perjalanan penggunaan untuk memecahkan masalah. UI fokus pada bagaimana suatu produk tampilan dan fungsi permukaan. Berikut adalah gambaran UI otak kanan, UX otak kiri, yang dimana UI terdapat ikonografis, layout, visual design, grafik, color, dan typography. Sedangkan UX, user research, create persona, user interview, information architecture, wireframe and prototype, interaction design, dan terakhir visual design. Selanjutnya, materi tentang desain grafis. Komponen desain grafis merupakan unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah desain grafis. Terdapat 7 komponen utama, yaitu titik, garis, bentuk ruang, terang bayang, warna, dan tekstur. Titik sebagai komponen mendasar memiliki potensi untuk membentuk makna dan mengekspresikan nilai serta emosi dalam desain. Garis sebagai kelompok titik yang berurutan dapat membentuk garis tepi suatu benda dan mengekspresikan gerak serta emosi. Bentuk yang merupakan hasil pertemuan titik awal dan akhir garis dapat berdiri sebagai elemen utama atau bagian dari komunikasi. Terdapat 2 bentuk dasar dalam desain grafis, yaitu bentuk geometris dan bentuk organik. Bentuk geometris, segitiga, segi 4, segi 5, lingkaran, trapesium, dan seterusnya.
Sedangkan bentuk organis, lengkungan bebas dan fleksibel. Ruang sebagai kelanjutan dari bentuk, membentuk ruang imajiner yang berperan dalam memberikan nuansa tiga dimensi pada unsur komunikasi visual. Berikut adalah gambar contoh desain huruf dengan mengacu bentuk geometris. Yang kedua, contoh desain dengan mengacu bentuk organis. Selanjutnya, visual identity. Identitas perusahaan tercermin melalui visi dan misi yang divisualisasikan dalam logo perusahaan. Logo sebagai representasi visual, menggambarkan aspek-aspek non-visual perusahaan seperti budaya, perilaku, sikap, dan kepribadian. Ini berfungsi sebagai simbol identitas diri badan usaha dan tanda pengenal khasnya. Desain logo harus memenuhi kriteria seperti kesesuaian dengan budaya, visual yang mencerminkan sasaran komersial, komunikasi visual yang efektif, keseimbangan artistik, harmonis, dan memperhatikan prinsip Feng Shui. Pertimbangan penting dalam merancang logo melibatkan keunikan, keterbacaan, kesederhanaan, daya ingat, asosiasi dengan perusahaan, dan kemudahan mengaplikasikan dalam berbagai media. Logo memiliki tujuan sebagai ciri khas dan identitas, penunjuk karakter, informasi jenis usaha, refleksi semangat dan cita-cita perusahaan, serta menciptakan kebanggaan di kalangan anggota perusahaan. Fungsi logo mencakup identifikasi, perbedaan komunikasi, nilai aset, dan kekuatan hukum jika telah diregistrasi. Dalam pembahasan tentang anatomi logo, elemen visual pembentuknya melibatkan garis, bentuk, warna, dan tipografi. Garis memiliki berbagai jenis dan karakteristik yang menciptakan kesan tertentu seperti horizontal untuk ketenangan, vertikal untuk kekuatan, diagonal untuk dinamika, dan sebagainya. Bentuk, perubahan bentuk, warna, dan tipografi juga membentuk elemen-elemen visual. Logo dengan karakteristik yang dapat memengaruhi persepsi dan respon pengamat. Logo dapat dibedakan berdasarkan elemen visual seperti logo berupa nama dan gambar, logo berupa inisial, logo dengan visual khusus, logo asosiatif, logo dalam bentuk kiasan, dan logo dalam bentuk abstrak. Setiap jenis logo memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dalam menciptakan identitas dan citra perusahaan. Selanjutnya, pemahaman tentang pengembangan ilustrasi visual. Ilustrasi berasal dari kata Latin illustrat, yang berarti menerangi atau memurnikan, dan esensinya adalah pemikiran, ide, dan konsep yang menjadi landasan untuk perjelas informasi melalui representasi visual. Ilustrator memiliki peran penting dalam menghidupkan atau memberi bentuk visual pada tulisan, mengombinasikan pemikiran analitis dan keterampilan praktis untuk menciptakan pesan visual. Sejarah ilustrasi tak terlepas dari dunia buku. Fungsi awalnya sebagai penjelas atau pendamping tulisan, dari catatan visual dalam gua hingga teknik cetak tinggi. Ilustrasi mengalami masa keemasan pada revolusi industri pada tahun 1890 sampai 1920. Dengan penemuan mesin cetak pada masa perang, ilustrasi digunakan sebagai propaganda. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 1920 sampai 1960 akibat teknologi fotografi, ilustrasi kembali populer pada akhir 1990-an hingga 2000-an di dunia desain dan seni rupa. Ilustrator seperti Julian Opie dan James Dean dikenal karena karakter visualnya. Perkembangan teknologi dan media memberikan ruang luas bagi ilustrasi, terutama dalam new media dan animasi. Ilustrator independen dengan ciri khasnya sendiri seiring bekerja sama dengan industri untuk menghasilkan produk eksklusif. Dalam pengantar desain komunikasi visual, ilustrasi memiliki karakteristik sebagai alat komunikasi berhubung antara kata dan gambar, serta membangkitkan emosi untuk menghadirkan pesan. Pengembangan ilustrasi visual dalam media cetak atau TV melibatkan berbagai strategi seperti tanpa kata, pencampuran dan pencocokan berlebihan, menggunakan simbol, perubahan produk, dan bermain dengan kata. Ilustrasi memiliki berbagai peran, termasuk sebagai alat informasi, opini, alat bercerita, persuasi, identitas, dan desain. Pada akhirnya, ilustrasi terus berkembang dengan munculnya ilustrator muda dan perkembangan teknologi serta media baru yang memberikan ruang bagi keberlanjutan dunia ilustrasi.
Contoh ilustrasi visual pada media cetak, TV, mencampur dan mencocokkan. Apa itu komik? Komik adalah bentuk narasi yang menggabungkan gambar dan kata-kata untuk menyampaikan informasi atau merangsang respon estetik pada pembaca. Komik terdiri dari hubungan erat antara gambar, lambang visual, dan kata-kata lambang verbal, di mana gambar-gambar statis berurutan membentuk cerita. Fungsi kata-kata dalam komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar dan teks secara keseluruhan. Seringkali ditampilkan dalam gelembung bicara atau balon-balon. Ciri-ciri komik melibatkan keterkaitan erat antara teks verbal dan non-verbal, dengan panel-panel gambar yang dominan dalam menyampaikan cerita. Komik bersifat proporsional, memanfaatkan bahasa percakapan sehari-hari, mengangkat tema kepahlawanan, menggambarkan watak secara sederhana, dan menyertakan unsur humor yang mudah dipahami. Jenis-jenis komik meliputi komik strip, komik buku, komik humor, dan petualangan, komik biografi dan komik ilmiah. Komik strip terdiri dari beberapa panel gambar dengan gagasan utuh, sementara komik buku menghadirkan cerita yang utuh dalam bentuk buku berseri. Komik humor dan petualangan biasanya digemari anak-anak dengan humor yang ditampilkan melalui gambar dan kata. Komik biografi mengangkat kisah hidup tokoh sejarah, sementara komik ilmiah menggabungkan narasi dan komik untuk menguraikan penemuan dan temuan ilmiah. Apa itu infografis? Infografis adalah bentuk penyajian informasi yang menggabungkan data, gambar, sedikit teks, dan pengetahuan dalam desain visual. Infografis memberikan manfaat visual dan estetika yang tidak dimiliki oleh penyajian dan konvensional. Dalam pembuatan infografis, kunci utama adalah konsep visual yang menarik dan validitas data yang disajikan. Infografis melibatkan elemen-elemen seperti data, informasi, gambar, dan sedikit teks dalam desain grafis yang dibuat menggunakan software desain. Jenis-jenis infografis meliputi infografis statis yang disajikan dalam bentuk visual statis tanpa konsep audio atau animasi. Infografis animasi yang dapat digunakan pada media audio visual dan disajikan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, serta infografi interaktif yang memungkinkan interaksi dari target penyajian informasi. Desain infografis melibatkan konsep desain yang baik, termasuk pemilihan warna, font, gaya ilustrasi untuk membuat informasi yang ditampilkan menarik. Dalam proses produksi infografis terdapat metode VRED yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Mencakup segar, fresh, informatif, relevan, menghibur, entertaining, dan berbeda, different. Tahapan produksi infografis melibatkan pemilihan topik, survei dan riset, pengumpulan data, analisis data, pembuatan narasi, sketsa atau wireframe, pengeditan, desain, pengujian, dan penyempurnaan. Proses ini melibatkan kolaborasi antara editor, desainer, dan analisis data dalam sebuah tim. Baik, sekian, terima kasih dari hasil rangkuman yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.